Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajar kan? Semangat, Ibu. Oke, tepuk semangat dulu boleh? Boleh, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, jadi kalian udah harus siap belajar ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Ya, Bu. Nah, kalian tuh udah mengalami masa puber belum sih? Sudah. Nah, gimana kepedulian kalian terhadap lingkungan saat mengalami puber? Ayo. Apa ya, Bu ya? Tanggung jawab ya, kayak contoh Ikut bergotong royong ya, Bu? iya, ikut bergotong royong, membersihkan lingkungan, peduli pada sesama. Sebelum mengalami masa puber, kalian pasti sudah sudah peduli dengan lingkungan ya, walaupun kalian belum puber. Ya, Bu. Nah, kalian amati gambar ini. Mereka sedang melakukan apa sih? Bersih-bersih, Bu. Bersih-bersih, Bu. Bergotong royong. Ya, mereka sedang melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan. Jadi kalian tuh harus ikut serta ya dalam gotong royong. Kalau ikut gimana, Bu? Kalau nggak ikut, ya berarti lingkungannya nanti jadi nggak bersih dong. Oh iya ya, Bu ya. Harus ikut ya, Bu ya. Iya, harus ikut membersihkan lingkungan. Lingkungan dipengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkungan? Ayo. Peduli, Bu. Aku lo sering ikut ini Apa, membersihkan Bu? lingkungan, Bu. Kalau ada sampah, Kalau ada ambil, sampah Bu. tak ambil, Bu, Ya, tak harus buang. menjaga lingkungan ya, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya kalian amati gambar ini. Gambar yang pertama, mereka sedang melakukan apa sih? Gotong royong. Iya, gotong royong, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan. Yang kedua adalah gambar apa? Menanam pohon, Bu. Iya, menanam pohon agar lingkungannya tuh asri ya, Iya, Bu. nggak gersang. Jadi Sejuk ya, kalian Bu. harus iya biar sejuk. Gambar ketiga itu adalah gambar apa? Mengantri. Mengantri membayar pajak. Ya, itu adalah gambar orang-orang yang sedang membayar pajak. Jadi kalian itu nanti kalau sudah besar membayar pajak ya. Ya, Kalau Bu. sudah berumah tangga itu biasanya pasti akan membayar pajak. Orang tua kalian pasti membayar pajak kendaraan, pajak bumi, dan masih banyak pajak lainnya. Yang ketiga itu adalah gambar apa? Gambar apa? Ronda Mas ronda. ronda malam, siskambling ya. Itu biasanya dilakukan oleh bapak-bapak yang Biar gak ada maling ya, Bu ya. iya, biar nggak ada maling, biar lingkungannya tetap aman. Itu tadi
adalah contoh menjaga lingkungan dan kewajiban sebagai warga negara. Apa kewajibannya tadi? Membayar Pajak. Ya, betul. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Kalian sudah menerapkannya di sekolah? Sudah. Sudah, Apa Ibu. contohnya? Coba. Piket. Iya benar, piket. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya benar. Nah itu adalah bentuk kepedulian kepada lingkungan. Kalau misalkan kewajiban kalian sebagai siswa atau sebagai siswa itu apa? Belajar. Ya belajar. Habis itu mematuhi aturan yang ada di Sekolah. Contohnya, Tidak bolos. Piket, tidak bolos. iya, terus memakai seragam Seragam sesuai sekolah. hari dan memakai sepatu ya kalau sekolah, jangan pakai sendal. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga negara masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Oke. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu dari depan sampai belakang. Kelompok pertama, kelompok kedua dari barisan kedua sampai belakang, ketiga juga dari depan sampai belakang. Kelompok keempat yang terakhir dari belakang sampai dari depan sampai belakang. Gimana? Sudah mengerti kelompoknya? Mengerti, Bu. Oke. Ibu akan memberikan tugas amati gambar-gambar berikut. Nah, ini adalah gambar mereka sedang memilih ketua kelas. Iya. Itu hak atau kewajiban? Hak, Bu. Nah, ya ini adalah gambar orang sedang bergotong royong. Itu hak atau kewajiban. Kalian nanti diskusikan secara kelompok ya. Oke. Ini ada 6 gambar. Kalian harus menentukan gambar-gambar ini itu adalah hak atau kewajiban. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Iya, Bu. Gimana? Sudah? Ini nomor 3, Bu. Nomor 3 itu adalah gambar Pemilu. orang tua kalian sedang memilih presiden atau gubernur. Itu hak atau kewajiban? Oke, gimana? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, perwakilan masing-masing kelompok boleh maju untuk mempresentasikannya hasil diskusinya. Iya, Bu. Baik. Nah, gimana kelompok yang pertama? Ada 3 kelompok ya? Yang satu belum itu, Bu. Ini Tinggal aja itu, Bu ya. Ya udah, iya. Iya. Ya, kelompok pertama itu gambar pertama
menurut kelompok pertama itu hak atau kewajiban? Hak, Bu. Yang Soalnya dia Ya, sekolah, iya, Bu. ini hak. Soalnya sekolah itu hak kita, Bu. memilih ketua kelas, memilih hak kita, Bu. Yang kedua itu kewajiban, Bu. Ya, Bu. kewajiban sebagai masyarakat. Yang ketiga Hak, Bu. hak yang memilih. ya hak yang keempat, gambar keempat itu hak apa? Kewajiban. Kewajiban menjaga lingkungan. Yang kelima hak kewajiban ya Ruro. Salah dia, Bu. Iya kan kita harus beribadah kepada Tuhan kepercayaannya masing-masing. Jadi Ruro tuh harus sholat ya tepat waktu sesuai dengan kepercayaannya. Ruro sholat, Ibu. Oke. Yang kelima, yang keenam, yang terakhir itu hak atau kewajiban. Iya, kewajiban sebagai siswa untuk upacara di hari Senin. Oke, terima kasih. Boleh dikumpul? Jadi itu adalah kegiatan yang kegiatan sebagai siswa untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun berapa? Kalian ada yang tahu? Tahu, Bu. Berapa? 1945. Ya, kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang penuh pengorbanan. Jadi bangsa Indonesia itu sangat memperjuangkan kemerdekaan. Mereka dijajah itu selama tiga setengah abad. Itu berapa tahun, Bu? Itu sekitar 350 tahun. Lama nggak? Lama, Bu. Lama. Jadi kalian harus Semangat belajar iya, ya, Bu, ya. semangat belajar. Gak boleh malas-males. Nah, di sini ada kegiatan Ayo Membaca. Kalian baca ya. Iya, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca dan memahami isinya. Nanti Ibu akan jelaskan. Sudah? Sudah, Ibu. Apa kata kunci pada judul di atas? Apa kata kuncinya? Apa judul dari Ayo Membaca ini? Judulnya apa? Judulnya Makna proklamasi, Bu. iya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kalau kata kuncinya itu apa? Proklamasi. Iya, makna kata kuncinya adalah proklamasi. Nah, proklamasi ini dibacakan secara resmi oleh Soekarno-Hatta di atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh siapa? Oleh siapa? Soekarno. Ya, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah isi dari proklamasi singkat. Nah, isi proklamasinya itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menarik pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tarja seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah bentuk proklamasi pertama yang ditulis. Ya, adalah bentuk-bentuknya. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antara yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Kesultanan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perpaduan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kalian sudah mengerti tentang proklamasi? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu akan kasih soal kalian. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Iya, Ibu. Soalnya. Oke, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan ya selama 25 menit. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Boleh kita koreksi? Boleh. Oke, Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju untuk mengkoreksi ya. Ya, Bu. Ayo, boleh maju. Siapa yang mau? Oke, Rurah mau maju. Kita koreksi ya bareng-bareng. Boleh dibacakan soalnya? Soal yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal, jawabannya B, 17 Agustus 1945. Ya, benar. Yang kedua. Yang kedua, tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan adalah, jawabannya B, I.R. Soekarno. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, teks proklamasi ditandatangani oleh, jawabannya B, Soekarno dan Hatta. Yang keempat, teks proklamasi diketik oleh B, Suyati Melik. Yang kelima, tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan adalah di, jawabannya D, Jalan Pengangsaan Timur 056. Nomor 6, setelah proklamasi bangsa Indonesia harus, jawabannya C, membentuk pemerintahan sendiri. Yang ketujuh, salah satu makna penting proklamasi kemerdekaan adalah, jawabannya B, bangsa Indonesia bebas menentukan nasib sendiri. Yang kedelapan, teks proklamasi disusun di rumah, jawabannya C, Laksamana Maeda. Yang 9, tokoh pemuda yang mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan adalah, jawabannya A, Soekarni. Bunyi akhir teks proklamasi adalah, jawabannya A, atas nama bangsa Indonesia. Ya, oke, Yeay. nanti yang Esa Ibu koreksi sendiri ya. Ya, Bu. Boleh dikumpul. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, jadi kalian sudah paham tentang pembelajaran kali ini? Sudah, Ibu. Kalau sudah,
besok kalian mempelajari pembelajaran 2 ya. Iya, Iya, Ibu. Nah, ini kalian pelajari ada menyanyi juga. Boleh besok nyanyi. Iya, besok nyanyi. Dihafal ya besok. Ini lagunya nanti kita nyanyi sama-sama. Iya, Oke? Bu. Oke. Oke, kalau sudah, kalian boleh siap-siap untuk beristirahat. Iya, Iya, Bu. Bu. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi Ibu lupa absen ya. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua.